Mari kita berdoa. Bapa, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, bukalah juga hati kami, supaya kami bisa melihat Engkau, kami bisa mendengar Engkau, kami juga bisa merasakan sentuhan dan merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami ini. Dan ketika firman diberitakan, biarlah kami menerimanya dengan penuh sukacita dan melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami semakin akan diperlengkapi dan bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, tolonglah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman ini agar kami semua bisa mengerti sesuai dengan pertolongan Roh Kudus bagi kami semua. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca bersama-sama Ulangan pasalnya yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat 20. Tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Ayat 1 sampai 5 akan saya bacakan lebih dahulu untuk saudara sekalian. Demikian, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan minum, makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Terakhir 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup kita. Saudara, kita akan mempelajari satu tema, Allah baik. Dan memang topik ayat yang kita ambil diberi judul oleh LAI, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Allah baik. Saudara, kita berada di dunia yang berdosa dan manusia menanyakan, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kesulitan? Pertanyaan ini sudah dimulai di abad keempat sebelum Masehi oleh seorang filsuf bernama Epikuros yang menanyakan, jika Allah berkuasa,
Allah harusnya dapat bahkan melenyapkan semua kejahatan, semua penderitaan. Tapi mengapa kejahatan, penderitaan masih tetap ada? Berarti Tuhan kurang maha kuasa, bukan? Kalau Allah itu mau, kalau Allah itu kasih dan mau untuk menghapus penderitaan, kesulitan, bahkan kejahatan. Kenapa kejahatan, penderitaan masih tetap ada? Berarti Allah itu kurang maha kasih. Saudara, inilah yang disebut dengan teodisi. Dari dua kata theo dan deke. Theos adalah atau theo adalah Allah, deke atau dekos adalah adil. Jikalau Allah maha adil, jikalau Allah itu maha kasih dan baik, mengapa harus ada kejahatan dan penderitaan? Saudara, pertanyaan ini tidak pernah bisa dijawab dengan sempurna oleh filsafat-filsafat apapun. Saudara, ketika beberapa minggu yang lalu ada berita yang menggemparkan. Di Universitas Kristen Petra ada seorang mahasiswa yang terjun dari lantai sekian, bunuh diri dan mati. Yang menggemparkan lagi adalah dia adalah anak pendeta. Saya juga pada waktu mendengar berita itu juga syok. Kenapa bisa terjadi? Seringkali kita kok anak hamba Tuhan bisa ya? Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu keluar dari setiap kita masing-masing. Tapi pernahkah saudara memikirkan jikalau itu terjadi pada kita, seperti apa reaksi saudara dan saya? Kita bereaksi terhadap peristiwa di luar, begitu gampang kita mengeluarkan kata-kata, ucapan-ucapan. Tapi kalau itu terjadi pada kita, apa yang akan terjadi pada kita? Pada waktu saya mendengarkan itu, saya juga gak bisa apa-apa. Saya terdiam. Mungkin di antara kita sudah juga melihat, mendapatkan video YouTube-nya. Ketika papa mamanya bersaksi, saya juga mendapatkannya. Pada waktu saya baru mendengar beritanya pun masih kira-kira, tapi kemudian mulai mendengar namanya, nama pendeta tersebut. Saya kenal dia. Saya pernah pelayanan di gerejanya, khotbah. Saya kenal baik. Saya mengerti dia orang yang memiliki pemahaman yang baik. Akhirnya ketika saya mendengarkan kesaksiannya, walaupun itu terjadi, kami tetap katakan Allah baik. Allah tetap amat baik. Saya tidak mungkin bisa ngomongin semua kesaksiannya. Tapi saya percaya ketika dia bisa mengatakan Allah baik dan Allah tetap amat baik, itu kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Saya percaya. Saya percaya itu bukan karena kemampuan dan kekuatan, kepandaian dari beliau. Tapi itu karena firman Tuhan, karena roh Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Dia pun sampai mengatakan salah satu yang saya kutip. Mungkin banyak yang mengatakan, kok anak pendeta bunuh diri? Kadang-kala kan kita secara kejam mengeluarkan kata-kata yang jahat, bukan? Tapi dia kata, tidak apa-apa. Kau katakan, kok anak pendeta bunuh diri? Saudara katakan apa saja. Saya terima, saya telan semua kata-kata saudara.
dalam hati saya. Saya percaya saudara, itu bukan kekuatan dari hamba Tuhan itu. Tapi ada kuasa dari Tuhan dan firman-Nya yang dia percayai. Sehingga dia bisa mengatakan kata-kata itu. Saudara, saya ingin mengajak saudara mengerti lebih clear lagi. Mengapa Allah baik? Ketika saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, bahkan mengalami kejahatan dari orang-orang di sekitar kita, kita masih bisa mengatakan tidak, Allah baik. Dan percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita, Allah tetap baik. Saya sangat rindu firman Tuhan hari ini betul-betul melengkapi saudara dan saya. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kejahatan dari orang-orang di sekitar kita, kita tidak menanyakan kenapa Allah tidak baik ya, kenapa Allah tidak menolong saya ya. Ketika kita sudah kita mengatakan kok Tuhan gak menolong saya, itu pun sudah meragukan kebaikan Tuhan. Saya sadar mengucapkan ini gampang. Tetapi ketika melakukannya dan mengatakannya dari segenap hati kepercayaan kita, ini bukan kemampuan kita, bukan hikmat kita, tapi roh Tuhan, kuasa Tuhan, dan firman Tuhan yang kita bisa pegang di dalamnya. So itulah saudara mengenai pertanyaan ini ketika Epikuros mengatakan itu. Saudara bapak-bapak gereja sudah memikirkannya, sudah menggumulinya. Saya mengambil 2 bapak gereja. Satu bernama Irenaeus. Kenapa kejahatan? Kenapa penderitaan? Kenapa itu semua? Irenaeus mengatakan, itu semua terjadi supaya saudara dan saya semua belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar menjadi orang Kristen yang semakin dewasa dan bertumbuh dalam pemahaman kita. Irenaeus bukan bapak gereja yang eng-engan hidupnya enak, tidak. Dia pun mengalami banyak penderitaan. Sehingga ketika dia mengatakan di sini kita harus belajar. Itu bukan kata-kata sembarangan. Itu kata-kata yang dia alami sendiri. Agustinus, bapak gereja yang kedua, yang sangat terkenal. Ini semua karena dosa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan sempurna, tetapi Adam dan Hawa bisa berdosa. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa tidak berdosa. Itulah saudara dan saya hidup di dunia yang berdosa ini. Sehingga harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Bahkan kadangkala kita mengalami kejahatan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kitanya yang berbuat jahat. Saudara. Itu Rasul Petrus mengatakan, kalau kita menderita karena mengikut Yesus tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita menderita karena kita berbuat jahat. Yang ketiga, ketika kita sudah diselamatkan, diperbaharui dalam Yesus Kristus, kita bisa tidak berdosa. Itulah saudara sebagai orang percaya, saudara dan saya harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan supaya kita menolak berbuat dosa. Disitulah supaya saudara dan saya menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Yang keempat, ketika nanti Tuhan menyempurnakan keselamatan kita, kita tidak bisa berdosa. Di dunia yang akan datang tidak ada dosa lagi. Dan disitulah kita menikmati sukacita surgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai orang percaya, harusnya kita tidak mempersalahkan adanya penderitaan, adanya kesulitan, adanya kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan di sekitar kita. Kita realistis saja. Realistis. Sehingga dengan demikian kita jangan menjadi orang yang skeptis. Orang skeptis itu orang yang betul-betul seolah-olah tidak ada suatu perjuangan, tidak ada suatu usaha yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, orang percaya menunjukkan bahwa Allah itu baik. Skeptis membuat kita berpangku tangan tidak melakukan apa-apa. Atau jangan sampai kita menjadi ateis. Kelihatannya orang Kristen tapi dalam hidupnya ternyata tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Ateis secara praktis. Bahaya sekali. Kita bukannya bergantung pada Tuhan, kita bukannya berseru kepada Tuhan, tapi kita menggantungkan kepada yang lain. Bahkan jangan sampai menjadi agnostik. Ya Tuhan ada apa enggak, bukan urusan saya, apa pedulinya. Seperti kata-kata lagu John Lennon, The Beatles itu. Imagine tahun 70-an. Jikalau tidak ada surga, jikalau tidak ada neraka, jika tidak ada agama, yang ada di atas itu cuma langit, sky. Jikalau tidak ada agama, tidak ada itu semua, pasti semuanya damai, pasti semuanya baik-baik. Tapi apakah John Lennon juga baik-baik? Apakah John Lennon juga damai? Ternyata dia juga bercerai dengan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan lain. Saudara, walaupun lagu ini hanya digandrungi, mempengaruhi banyak orang karena suka dengan lagunya. Saudara lihat di sini ya, lagu yang membuat kita suka ditambah dengan kata-kata yang akhirnya menyangkal Tuhan, membuat orang menjadi semakin menyangkal Tuhan. Lagu itu bisa mempengaruhi manusia begitu sangat kuat sekali ketika sudah merasuk dan masuk ke dalam jiwanya. Ingat sudah, kalau malaikat yang jatuh dalam dosa itu, setan itu betul adalah ya dikatakan sebagai penghulu malaikat, pemimpin paduan suara surgawi. Berarti sudah musik yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan menjadi bahaya yang besar. Itulah mengapa sudah musik kita dengan syairnya harus betul-betul match. Karena kalau cuma hanya musik saja, saudara senang, tapi tidak disertai dengan firman Tuhan yang memimpin kita, percuma itu semua. Itu cuma menyukakan jiwamu sesaat, tapi tidak betul-betul membentuk jiwamu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah sudah lewat nats ini Tuhan mengingatkan kepada orang Israel. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat, kalau sudah ingat kebaikan Tuhan, bertanggung jawablah dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Pada waktu saya merenungkan nats ini sudah, dan saya membuat naskah khotbahnya, saya coba menangkap bagaimana caranya supaya saya juga sama. Saya tetap mengerti Allah itu baik. Allah itu baik, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Allah itu baik. Yang pertama, karena perjanjiannya. Tuhan rela mengikatkan dirinya kepada kita manusia dan juga kepada bangsa Israel, termasuk kepada gereja. Ya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia,
Adam dan Hawa pada mulanya. Dia melakukannya dengan perjanjian. Ingat saudara, Allah kita adalah Allah perjanjian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, itu pun ada perjanjian lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan. Keturunan ular akan mematuk tumitnya, tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Itu janji Tuhan. Dengan kehadiran Yesus Kristus telah datang dari surga menjadi manusia. Lalu dia menggenapi seluruh firman Tuhan, hukum Allah, perjanjian lama. Kemudian dia mati disalibkan supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian janji keselamatan di dalam Yesus adalah janji yang sungguh-sungguh. Dan nantinya langit dan bumi yang baru. Kita akan mengenakan tubuh yang baru. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi penderitaan. Itu sudah Allah perjanjian. Dan ketika ngomong Allah perjanjian, saya ingat firman Tuhan. Perjanjian itu dari kata berit bahasa Ibrani dan diateke dalam bahasa Yunani. Itu artinya inisiatif Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, bukan saudara dan saya. Tidak. Tuhan yang berinisiatif memberikan rencana terbaik. Itulah ada penciptaan, setelah berdosa ada penebusan, setelah itu nanti ada penyempurnaan. Yeremia 29, Tuhan katakan lewat Yeremia, ingatlah aku punya rancangan terbaik untuk kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan terbaik. Kan itu saudara, di awal dan di akhir pasal 8 ini, ayat 1 dan 18 disebutkan Tuhan lakukan itu semua karena perjanjiannya. Jadi saudara, saya juga belajar, saya bukan manusia sempurna. Saya pernah mengalami kesulitan, saya pernah mengalami penderitaan, semua kita pernah mengalami. Tapi pada saat kita mengalami itu, pasti terjadi pergumulan di dalamnya. Tapi apakah firman Tuhan yang memimpin dan menuntun kalian untuk memahami apa maksud penderitaan ini? Apa maksud kesulitan ini? Apa maksud adanya kejahatan yang kita hadapi? Kalau kita bisa tiba pada kesimpulan Allah perjanjian, Allah itu baik. Nah, di situ saudara punya kekuatan menghadapi itu semua. Satu hari ada seorang wanita, seorang ibu-ibu bernama Nancy. Nancy memasangkan iklan di surat kabar dengan berita demikian. Jika Anda kesepian atau memiliki masalah, teleponlah saya nomor sekian. Saya memakai kursi roda dan jarang keluar rumah. Kita dapat saling menceritakan masalah kita. Telepon saja. Saya senang bercakap-cakap dengan Anda. Itulah berita di koran lokal tersebut. Tidak disangka saudara, tanggapan terhadap iklan ini sangat mengejutkan. Nancy menerima kira-kira 30 telepon lebih setiap minggunya. Berarti satu hari kira-kira 5-6 telepon. Saudara, apa yang mendorong Nancy, wanita ini, mau menjangkau dan menolong orang lain, sedangkan dia sendiri sedang membutuhkan pertolongan orang karena dia harus hidup hanya di atas kursi rodanya. Lalu Nancy menceritakan, sebelum dia lumpuh, dia memiliki tubuh yang sehat sempurna.
Tapi kehidupannya banyak sekali masalah-masalah. Dan dia merasa putus asa, frustrasi, stres, dan akhirnya depresi. Karena itulah kemudian pada suatu hari dia bertekad menerjunkan dirinya dari sekian lantai apartemennya, menjatuhkan dirinya. Melompat dari jendela apartemennya untuk bunuh diri. Tapi hasilnya sekarang dia lumpuh mulai dari punggungnya sampai ke kakinya. Ketika sudah diobati, maksudnya ketika dibawa ke rumah sakit, terus coba diusahakan diobati oleh kedokteran yang ada. Saudara, dia betul-betul frustrasi. Frustrasi, dia tidak menemukan jalan buntu. Dia berpikirnya itulah jalan terakhir. Kalau dia sudah bunuh diri, terjun dari sekian lantai, dia mati, sudah selesai. Seolah-olah masalah selesai. Ternyata masalah enggak selesai. Dalam keadaan frustrasi itu sudah tiba-tiba dia mendengar satu bisikan dalam hatinya, dalam telinganya. Nancy, dulu tubuhmu sehat, tapi jiwamu sakit, jiwamu cacat. Tapi sekarang, mulai sekarang, sekalipun tubuhmu cacat, jiwamu akan sehat dan jiwamu sehat kembali. Mendengar bisikan itu, Nancy ingat kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertobat. Setelah dia bisa pulang dari rumah sakit, walaupun dia harus terus hidup di atas kursi roda. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Dia memberikan pasang iklan di surat kabar itu. Siapa yang kesepian, siapa yang membutuhkan pertolongan, telepon saya. Saya ingin bercakap-cakap dengan Anda. Saudara, kalau Tuhan tidak menolong, langsung mati. Mungkin Nancy tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan punya maksud tersendiri. Hanya dia menerima semua kenyataan itu. Dan dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai saudara, tubuh kita sehat, tapi jiwa kita sakit. Bahkan jiwa kita suka menyakiti orang lain. Mari, kalau kita punya tubuh yang sehat, biarlah jiwa kita juga sehat. Karena jiwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain. Di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin sulit ini. Mari saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian. Yesus sendiri sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jikalau dunia menganiaya kamu, ingatlah dunia lebih dahulu telah menganiaya aku. Jikalau kau menderita karena aku, ingatlah dunia telah aku lebih dulu menderita bagi kamu. Yesus tidak memberikan jawaban, oh semua penderitaan saya selesaikan. Katulah saudara, saya tidak terlalu senang dengan KKR penyembuhan. Karena itu adalah modus-modus instan yang membuat orang terbius seperti obat bius. Bukannya menjadi orang semakin kuat dan gagah menghadapi semua rintangan. Tuhan Yesus tidak begitu. Memang betul Tuhan Yesus banyak menyembuhkan. Tapi maksudnya bukan untuk membuat orang terbuai, tidak. Tapi maksudnya adalah kembali kepada Yesus, sang sumber itu. Allah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita menjadi berkat. Kalau saudara dan saya mengalami kesulitan dan penderitaan, bahkan ketika dijahati oleh orang-orang di sekitar kita, kita tetap katakan, Allah yang kusembah adalah Allah perjanjian, Allah yang telah menyediakan semuanya. Itu betul-betul dengan iman, bukan dengan mencobai Tuhan, tidak. Kalau saya harus menghadapi ini semua, tak apa-apa, saya akan hadapi dengan baik. Tuhan akan menolong saya, menyertai saya. Nah, itu baru jiwamu sehat. Dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, karena kehendak Tuhan. Saudara, berulang kali, bahkan di dalam ayat yang kedua, kau telah melakukan perjalanan karena kehendak Tuhan. Ingatlah seluruh perjalanan hidupmu 40 tahun di padang gurun karena kehendak Tuhan. Saudara, perjanjian Tuhan itu ya pasti ada kehendak Tuhan. Kalau enggak ada kehendak Tuhan bagaimana? Karena Tuhan adalah pribadi. Pribadi itu punya kemauan, punya kehendak. Dan kehendak Tuhan itu mengangkat Israel sebagai umat Tuhan. Nah, kehendak Tuhan juga begitu sudah atas kita. Di dalam Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, disitulah saudara menjadi anak-anak Allah. Kita semua menjadi anak-anak Allah. Sebab itulah Tuhan memerintahkan apa? Tuhan memberikan negeri perjanjian, negeri Kanaan untuk didiami. Lalu apa? Melakukan firman lebih penting dari roti. Kita seringkali carinya roti, carinya makanan, bukannya melakukan firman. Saudara, bukan berarti roti tidak perlu. Manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang akhirnya Tuhan Yesus memakai ayat 3 ini ketika dicobai oleh iblis di padang gurun dalam keadaan lapar sekali setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Jadikan batu ini roti. Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita tetap membutuhkan roti. Saya tidak mengatakan saya tidak butuh roti, tidak. Tetapi firman lebih penting dari roti. Mencari uang, mencari nafkah itu penting. Tetapi melakukan firman lebih penting dari mencari uang, mencari penghasilanmu. Sehingga firman itu yang menuntun kamu waktu mencari roti. Firman itu yang menuntun kamu mencari pekerjaan, mencari uang. Itu firman. Karena kalau cuma roti saja yang kita pentingkan, kita bisa apa? Melanggar semua firman Tuhan. Yang penting gua cuan. Nipu tidak nipu, pokoknya cuan. Beretika tidak beretika, pokoknya cuan. Bermoral tidak moral, pokoknya saya dapat kedudukan. Tidak bisa. Firman itu lebih penting. Ingat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Israel kata 40 tahun pakaianmu tidak lusuh, kakimu tidak bengkak, bahkan di catatan yang lain kasutmu pun tidak rusak. Saudara, kadangkala sudah kita mengalami kesulitan dalam satu hari. Menutup semua kebaikan Tuhan bertahun-tahun. Sering kan? Ketika kita sakit, cuma sehari sakit perut gitu ya. Tuhan kok enggak sembuhkan saya? Sebelumnya engkau sehat-sehat enggak pernah sakit perut. Kita ini gampang sekali. Menunjukkan saudara dan saya itu lemah sekali bukan? Lemah sekali. Betul sih saya pernah sakit perut juga sudah ya. Saya pernah juga. Aduh kok sakit sekali.
pikirannya obat dan sebagainya, ya kan ya, obat apa atau salah makan apa gitu. Tapi pernah nggak baru Tuhan, kenapa saya? Jadi mengutamakan Tuhan dulu. Pikirannya, ya bukan berarti dokter nggak perlu ya, bukan berarti obat nggak perlu ya, bukan sudah. Tapi engkau mengutamakan siapa? Kayak itulah saya pernah mengatakan kepada saudara, ketika saya bangun tidur, saya selalu berusaha dan ingat Tuhan yang utama, bukan HP yang utama. Lihat Facebook, YouTube dulu, Tuhannya di nomor 2 kan. Mungkin lebih baik HP saudara dibuang saja sudah. Ini secara apa kasarnya ya, secara ekstrimnya ya. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong dengan ekstrim. Jikalau matamu menyesatkan kau, congkil matamu, betul kan? Jikalau tanganmu menyesatkan kau, potong tanganmu. Itu ekstrim sudah. Tapi bukan berarti betul-betul sudah dipotong, bukan. Ya. Tapi maksudnya apa? Ikut Tuhan itu perlu tindakan radikal. Tindakan radikal. Kalau tidak sungguh-sungguh saudara main-main, kita main-main sama Tuhan. Pasti. Karena sifat kita itu licik sudah. Orang berdosa itu licik di dalamnya. Tuhan itu cuma dipermainkan. Tuhan kamu kan kasih sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kan gitu terus kan. Hanya sayangnya Tuhan itu dipermainkan sama kita. Menyadari pertolongan Tuhan itu nyata. Ya. Saudara, itu ayat-ayat yang saya sudah tuliskan kepada saudara. Kalau kita sadar itu semua sudah, kita menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Karena itu semua karena Tuhan. Kita terus belajar seperti anak. Anak kecil itu sudah. Kenapa Yesus katakan, jangan kau halangi anak-anak itu, biar mereka datang kepadaku. Hanya orang yang seperti anak-anak ini yang punya kerajaan surga. Kenapa anak? Karena anak itu selalu mau belajar. Karena itu selama saudara bisa mendidik anak kita, jangan dikasih handphone terlalu cepat. Nanti handphone yang mendidik anak kita, bukan kita yang mendidik anak kita. Saya bersyukur beberapa saudara-saudara ini bagus. Tidak boleh. Ya. Hanya hari Sabtu dan Minggu misalnya. Dibatasi juga. Itu bagus. Ya. Saudara, kita tidak tinggi hati sehingga melupakan Tuhan. Itulah Tuhan ingatkan. Jangan ada niat di dalam hatimu. Hatimu berkata, ini semua karena kekuatanku, ini semua karena usahaku. Kemarin malam setelah besuk dalam perjalanan pulang ngobrol-ngobrol dengan saudara seiman. Kalau kita bisa setia kepada Tuhan, bukan karena kitanya yang setia, tapi karena Tuhan yang setia. Kalau kita bisa tetap kuat dalam menghadapi kehidupan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Itu ajaran Alkitab, saudara. Itu bukan ajaran saya. Tuhan katakan itu tadi di ayat 18. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Itu karena Tuhan yang memberikan itu semua. Itulah namanya sola gratia. Sekali saudara mengambil bagiannya Tuhan, kita tidak lagi memuliakan Tuhan. November 1965, peristiwa kegelapan yang besar terjadi di Amerika Utara, sebelah timur laut. Meliputi daerah sekitar Ontario, Kanada, dan Quebec, serta sebagian juga Amerika Serikat. Seperti apa saudara? Karena terjadinya mungkin akibat dari cuaca ya, seperti kemarin beberapa waktu lalu di Amerika tornado ya, ataupun di Tiongkok
juga angin kencang yang berembus. Tapi itu kegelapan besar itu luar biasa, saudara. 128.000 kilometer persegi seluruh daerah itu yang dihuni sekitar 30 juta orang. Tidak ada aliran listrik, gelap gulita pada malam hari. Selama beberapa hari. Kalau sekarang ada terjadi topan, membuat listrik padam, tidak lama lagi hidup, saudara, gampang. Saudara dan saya sekarang ini hidupnya enak sekali. Tapi pada waktu itu untuk listrik sangat sulit perbaikannya, tidak secepat sekarang. Kalau memiliki lampu Petromax dan sebagainya membutuhkan beberapa minyak-minyak seperti spiritus dan sebagainya. Yang paling umum semua orang pakai lilin. Pada hari itu juga kebutuhan lilin begitu besar untuk 30 juta orang. Langsung harga lilin melonjak 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lalu ada seorang penyiar radio, stasiun radio di New York yang sumber listriknya masih ada cadangan sehingga dia masih bisa mengudara. Lalu didengar oleh salah satu pemimpin dari Our Daily Bread. Lalu di radio itu melaporkan demikian. Sebuah drama menarik sedang ditayangkan di jalan-jalanan. Harga lilin di banyak toko telah meningkat 2-3 kali lipat. Tetapi ada juga beberapa pedagang yang baik hati. Menjual harga lilin hanya setengahnya saja, diskon. Bahkan ada beberapa yang memberikannya dengan cuma-cuma untuk menolong orang lain menerangi rumahnya. Saudara, pada saat darurat, pemilik toko-toko itu apakah lebih peduli kepada ekonominya atau lebih peduli kepada sesamanya? Apakah lebih peduli kepada memupuk, menyusun, menimbun harta bendanya, uangnya? Ataukah dia lebih peduli moralitas dan etikanya? Saudara dan saya sudah mengalami sendiri pada waktu COVID, bukan? Bagaimana harga-harga obat yang dibutuhkan untuk menolong orang yang terkena COVID, harganya bisa berlipat-lipat. Bahkan hanya untuk masker saja harganya mahal, betul kan? Hukum ekonomi atau hukum kasih? Hukum kekayaan atau hukum moral? Tuhan itu baik. Manusia jahat, manusia mengutuk-ngutuki Tuhan. Tuhan tetap memberikan hujan, Tuhan tetap memberikan panas. Tuhan itu tetap baik. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah terlepas dari moralitasnya Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah terlepas dari kesuciannya Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Kristen, ketika mengatakan Allah itu baik, jangan lip service. Betul-betul harus keluar dari hati kita. Sadar. Karena Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Karena Tuhan punya kehendak pasti yang terbaik untuk saya. Kalaupun saya harus mengalami kesulitan, saya harus mengalami penderitaan. Kalaupun bahkan kejahatan yang paling keji, Yesus
yang mendapatkan kejahatannya begitu keji sekali, tetap katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu namanya mengerti Allah baik. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah supaya firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami pahami dengan baik. Allah baik bukan karena kami menikmati kebaikan Tuhan saja. Bukan karena itu membawa keuntungan bagi kami. Tapi Allah baik karena Allah perjanjian. Allah yang telah mengangkat kami, menyelamatkan kami menjadi anak-anak Tuhan, memperoleh keselamatan, percaya kepada Yesus Kristus. Allah baik karena Allah punya kehendak, dan kehendak Tuhan rancangan yang terbaik untuk kami. Sekalipun mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan ada kejahatan yang menimpa kami, Tuhan tetap baik. Karena kehendak Tuhan mau melatih kami menjadi orang Kristen yang tangguh, bersandar kepada firman, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Bapa, tolonglah hamba-Mu juga harus belajar sama seperti anak-anak-Mu sekalian ya Bapa, jemaat-Mu di GKI Surabaya ini. Terima kasih, berkatilah ya Bapa. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami tidak akan pernah lupa, kami akan terus pegang. Kalau perlu Tuhan, seperti perkataan nyanyian yang pernah kami nyanyikan. Peganglah kami Tuhan. Kalau kami memegang Tuhan, kadangkala pegangan kami bisa terlepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang kami akan menjadi kuat karena Tuhan yang menopang kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.